Di sini saya akan menjelaskan apa itu syarat kepailitan. Nah, syarat-syarat kepailitan itu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Undang-Undang K dan PKPU. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut, suatu pihak dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi dua syarat yang syarat utama. Yang pertama yaitu debitur tersebut mempunyai minimal 2 kreditur atau lebih, yang artinya debitur memiliki kewajiban utang kepada lebih dari satu pihak baik perorangan maupun badan hukum. Kedua, terdapat setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun belum dibayar lunas oleh debitur tersebut. Syarat ini tidak mensyaratkan jumlah minimal utang, sehingga meskipun nilai utangnya relatif kecil, asalkan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, syarat ini dianggap terpenuhi. Selain itu, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur itu sendiri, kreditur kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia untuk bank, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk lembaga keuangan non-bank, atau Menteri Keuangan untuk badan usaha milik negara tertentu. Proses pengajuan permohonan pailit dilakukan di pengadilan niaga dan pembuktiannya bersifat sederhana, yang artinya pengadilan hanya perlu membuktikan terpenuhinya dua syarat pokok, tanpa harus menilai apakah debitur benar-benar tidak mampu membayar seluruh utangnya. Dengan demikian, kepailitan dapat diajukan dan diputuskan meskipun debitur masih memiliki kemampuan membayar, selama ada utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar kepada minimal 2 kreditur. Kurator dalam konteks kepailitan memiliki tugas utama mengurus dan membereskan harta pailit dengan kewenangan mengelola aset debitur dan mendistribusikannya kepada kreditur sesuai prioritas. Tugas kurator yang pertama itu mengumpulkan aset. Kurator bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi semua aset debitur, termasuk properti, persediaan, dan hak kekayaan intelektual, serta menentukan nilai dan kemungkinan likuidasi. Yang kedua, melindungi aset. Kurator memastikan aset debitur tidak disalahgunakan, dirampas, atau dijual secara sah yang dapat merugikan kreditur. Yang ketiga, mengelola aset. Kurator mengelola aset yang ada dan memastikan bahwa aset tersebut digunakan untuk kepentingan kreditur. Yang keempat, mendistribusikan aset. Kurator mendistribusikan aset kepada kreditur sesuai dengan prioritas dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Yang kelima, melaporkan. Kurator membuat laporan berkala kepada pengadilan tentang perkembangan dan kemajuan proses kepailitan. Dan yang terakhir, mengarsipkan. Kurator mengarsipkan dokumen-dokumen yang relevan dengan menjaga catatan yang akurat terkait dengan proses kepailitan. Selanjutnya ada hak dan kewenangan kurator. Mengurus dan membereskan. Kurator berwenang mengurus dan membereskan harta pailit. Yang kedua, meminjam. Kurator dapat meminjam dana dari pihak ketiga tetapi hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Selanjutnya, mengamankan. Kurator berwenang mengamankan harta pailit dan mencatatnya dalam daftar. Selanjutnya itu mengeluarkan perintah. Kurator dapat mengeluarkan perintah yang berkaitan dengan pengelolaan harta pailit. Setelah itu, membuat perjanjian. Kurator dapat membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan harta pailit. Lanjut lagi, melakukan penjualan. Kurator dapat melakukan penjualan harta pailit sesuai dengan ketentuan berlaku. Setelah itu membayar hutang, kurator dapat membayar uang debitur yang sah sesuai dengan prioritas. Dan yang terakhir, mengajukan kasasi, yaitu kurator dapat mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan. Kurator memainkan peran penting dalam proses kepailitan, memastikan bahwa proses tersebut berjalan adil, efisien, dan legal, serta melindungi kepentingan kreditur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum kepailitan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Undang-Undang K dan PKPU yang mengatur secara rinci mengenai prosedur, syarat, dan mekanisme pernyataan pailit serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi tanggungan atas segala perikatan perseorangan, sehingga hukum kepailitan dan dibentuk untuk menjamin pembagian harta debitur secara adil dan proporsional kepada para krediturnya. Selain itu, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan syarat permohonan pailit, yaitu debitur harus memiliki minimal 2 kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi dasar hukum yang mengatur kepailitan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban debitur dan kreditur serta mekanisme penyelesaian utang melalui pengadilan niaga.
Selain itu, peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu seperti Perpu nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 juga pernah menjadi dasar hukum kepailitan sebelum disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Secara keseluruhan, dasar-dasar hukum ini saling melengkapi dalam mengatur proses kepailitan, hak dan kewajiban debitur serta kreditur, serta mekanisme penyelesaian utang dan dalam melalui pengadilan niaga. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus kepailitan yang ada di Indonesia, tepatnya yang terjadi pada PT Dirgantara Indonesia, merupakan salah satu usaha BUMN yang awalnya bernama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang direktur utamakan oleh B.J. Habibie. Pada tahun 2002, proyeksi labanya mencapai 11 miliar rupiah, kemudian turun menjadi 4 miliar dan seterusnya meningkat. Dan ini dilihat dari proyeksi laba terugi tahun 2002 hingga 2010. Setelah melewati fase survival di tahun 2000 hingga 2003, antara tahun 2004 hingga 2010, perusahaan mampu menghasilkan laba usaha rata-rata 9,3% dari penjualan. Pada fase ini, perusahaan berada pada tingkat kurang sehat, yang mana setelah fase tersebut telah mencapai kategori sehat yang terus meningkat dari tahun 2004, 2005, 2006 hingga 2010. Tepatnya pada tanggal 4 September 2007 menjadi titik balik bagi PT Dirgantara Indonesia. Pada tanggal itu, ternyata salah satu karyawan menggugat untuk mempilotkan PT Dirgantara, dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga karena dinilai tidak mampu membayar utang berupa kompensasi dan manfaat pensiun serta jaminan hari tua kepada mantan karyawannya yang diberhentikan sejak 2003. Di sini saya akan menyampaikan penyelesaian kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan Kaisya sebelumnya terkait kasus tersebut, yang mana pada tahun 2007 itu PT Dirgantara Indonesia digugat pailit oleh mantan karyawannya. Kenapa? Karena saat itu PT DI atau Dirgantara Indonesia ini tidak bisa membayar pesangon. Dan pada saat itu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dan PT DI dinyatakan pailit. Namun pada saat itu PT DI tidak tinggal diam begitu saja. Mereka langsung mengajukan kasasi ke MA atau Mahkamah Agung, dan hasilnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit dari pengadilan sebelumnya, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tadi. Alasan MA ini karena PT DI itu adalah perusahaan milik negara atau BUMN. Jadi menurut hukum hanya Menteri Keuangan yang boleh mengajukan permohonan pailit, tidak bisa pihak lain seperti karyawan. Karena itu putusan pailit PT DI dianggap tidak sah dan status pailit PT Dirgantara Indonesia dicabut. Nah, setelah bebas dari status pailit, PT DI ini mengatur utang-utang lamanya supaya bisa dibayar secara bertahap. Jadi mereka mengatur ulang utang-utang lamanya. Yang kedua, mereka mendapat bantuan dana dari pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN. Dan yang ketiga, tetap melanjutkan kegiatan produksi dan kerjasama bisnis termasuk dengan perusahaan luar negeri seperti Airbus. Jadi penyelesaian kasusnya adalah pembatalan status pailit oleh Mahkamah Agung, lalu PT Dirgantara Indonesia melakukan perbaikan kondisi keuangan dengan bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, begitulah penyelesaian kasus kepailitan PT Dirgantara Indonesia.